Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fadila Arsyida dari PIC Kelas Karyawan Angkatan 2021. Di sini, saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai masa disintegritas rentan tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada kisah terdahulu, periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya, namun berbanding terbalik dengan periode setelahnya yang mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Pada kenyataannya, ada banyak tantangan dan gangguan yang harus dihadapi dinasti Abbasiyah, dikarenakan adanya beberapa politik yang mendorong pemerintahan dan mengganggu stabilitas. Adapun faktor yang mempengaruhi masa disintegritas yang pertama ialah adanya dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Disintegritas di sini dalam bidang politik sebenarnya sudah muncul dari zaman Bani Umayyah, akan tetapi mempunyai perbedaan pendapat atau pembedaan pemerintahan Bani Abbas. Kekuasaan dinasti ini tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara, kecuali Mesir. Adapun hubungan dengan khalifah ditandai dengan pembayaran upeti. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa para khalifah Abbasiyah sudah cukup puas dengan perlakuan atau nominal dari provinsi-provinsi tertentu dengan adanya pembayaran upeti tersebut. Adapun alasan yang pertama ialah para khalifah tidak cukup kuat untuk membuat mereka tunduk kepadanya. Kedua, penguasa Bani Abbas lebih melibatkan pembinaan, peradaban, kebudayaan daripada politik dan ekspansi. Akibatnya, adanya peraturan tersebut tertentu di pinggiran mulai lepas. Sehingga penguasa Bani Abbas, hal ini terjadi karena disebabkan seseorang pemimpin lokal mempunyai suatu pemberontakan dan alhasil memperoleh kemerdekaan sepenuhnya seperti Daulat Umayyah di Spanyol dan Idrisiyah di Maroko. Menurut Watt, keruntuhan kekuasaan Bani Abbas mulai terlihat sejak awal abad ke-9. Fenomena ini muncul bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer dan mempunyai sifat yang independen. Pada saat ini juga, kekuatan militer Bani Abbas mulai mengalami kemunduran. Adapun Khalifah atau Khilafah Abbasiyah yang melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad ialah sebagai berikut. Ada yang berbangsa Persia, yang kedua ada berbangsa Turki, yang ketiga ada berbangsa Kurdi, yang keempat ada berbangsa Arab, dan yang selanjutnya ialah ada yang mengaku dirinya sebagai khilafah, yaitu Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir. Adapun faktor masa disintegritas yang kedua ialah adanya perebutan kekuasaan di tengah pemerintahan. Seperti halnya sejarah yang terulang kembali. Pada saat setelah Rasulullah SAW wafat, saat itu ada pemberontakan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yang dimana salah satu di antara mereka atau satu sama lain menginginkan bahwa pengganti Rasulullah SAW itu dari pihaknya mereka. Sehingga setelah itu adanya musyawarah dan berakhirlah kepemerintahan atau pemerintahan tersebut ke tangan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Sama halnya seperti pada zaman Rasulullah. Saat itu dinasti Abbasiyah mengalami pemberontakan atau mengalami perebutan kekuasaan. Sehingga pada saat itu dinasti Abbasiyah itu jatuh ke tangan dinasti Buwayh. Dinasti Buwayh merupakan dinasti yang mempunyai keinginan yang sama, yaitu ingin merebut kekuasaan atau ingin menguasai wilayah Baghdad dan sekitarnya. Namun sayangnya dinasti ini tidak cukup bertahan lama, sehingga saat dinasti Buwayh runtuh, ia runtuh ke tangan dinasti Seljuk. Di dinasti Seljuk inilah yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan, di mana di dinasti Seljuk inilah yang banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan seperti ilmu tafsir, bahasa, dan teologi. Tidak hanya itu, dari segi pembangunan pun dinasti Seljuk sangat
sangat berpengaruh, seperti adanya masjid, adanya jalan raya, dan pembangunan-pembangunan yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa dinasti Seljuk sangat berjasa bagi dinasti tersebut. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya dinasti Seljuk berakhir atau runtuh di tangan Khawarizm Shah pada tahun 1199 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan pada kita semua, yaitu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sebelumnya saya haturkan jazakumullah khairan katsira pada Ibu dosen pengampus Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk memaparkan tentang tema masa disintegrasi. Sebelumnya sudah dipaparkan oleh Telva, yaitu masa disintegrasi, dan perang salib oleh Teh Dila. Saya di sini akan memaparkan tentang sebab-sebab kemunduran pemerintahan Bani Abbasiyah. Kemunduran pemerintahan Bani Abbasiyah yang melatar belakangi yaitu ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, satu yaitu persaingan antar bangsa. Khalifah Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan ini dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Pada masa ini, persaingan antar bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang keduanya itu kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar daripada yang keluar sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah Khalifah mengalami kemunduran, pendapatan negara menurun dan dengan demikian terjadi kemerosotan ekonomi. Yang ketiganya yaitu konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Pada masa Abbasiyah, konflik keagamaan menjadi isu sentral sehingga mengakibatkan terjadi perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya yang menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Yang keempatnya yaitu ancaman dari luar. Ancaman dari luar ini bisa termasuk salah satu faktor eksternal juga yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur, yaitu satu, perang salib. Terjadinya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Yang keduanya yaitu serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan Islam menjadi lemah. Untuk dua faktor ini dari saya cukup sekian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semuanya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya murni dari diri kita pribadi. Tetap saya dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.